Hai teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara menginput transaksi jurnal di Mayop. Yang pertama, buka dahulu file yang sudah dibuat, yang bersihkan account list. Kemudian, jika kemarin pada saat pembuatan akun list, kita belum membuat link account, kita atur dulu link accountnya seperti ini. Ada akun banking, terus ada purchase, ada sales, dan ada payroll. Keempat-empatnya harus diatur terlebih dahulu untuk memudahkan proses penjurnalan. Dikarenakan sebelumnya saya belum mengatur, maka di sini saya akan mengatur linknya terlebih dahulu. Oke, setelah itu mari kita ke penjurnalan. Pada transaksi yang pertama itu ada store modal yang di jurnal di banking, kemudian save money. Dengan kita debitnya dulu itu di atas ada Bank Bogor. Nah, isi dulu. Jangan lupa atur tanggalnya. Terus memonya berarti setoran modal awal Pak Kemis. Untuk kreditnya, nanti kita menggunakan modal Pak Kemis. Modal yang disetorkan oleh Pak Kemis sebesar 5 juta. Dan pada bagian amount di atas jangan lupa diisi 5 juta. Pada transaksi yang kedua ada membayar sewa. Masuk ke banking, kemudian spend money. Nah, di sini kita menggunakan Bank Bogor untuk di debitnya. Untuk yang pertama, kita harus membuat yang akan dituju yaitu tokonya. Jika sudah selesai, maka kita isikan dengan kepada siapa kita akan membayar sewa toko. Jangan lupa untuk atur tanggalnya ya teman-teman. Kemudian kita bisa menuliskan memo membayar sewa sebuah toko atau membayar sewa toko. Untuk kreditnya itu ada Bank Bogor sebesar 150. Untuk debitnya kita menggunakan beban sewa. Transaksi yang selanjutnya adalah membeli peralatan. Kita akan masuk ke account, kemudian record journal entry. Yang pertama itu ada atur tanggalnya dulu. Kemudian kita bisa menulis memo membeli peralatan servis. Membeli peralatan servis ini dengan seharga 2.800.000. Karena harga tersebut telah dibayar dengan uang muka 200, maka kita mengeluarkan uang yaitu Bank Bogor sebesar 200.000, sisanya dianggap sebagai utang jangka panjang. Maka kita akan menuliskan hutang PT lainnya sebesar 2.600.000. Yang berarti jurnalnya peralatan debit 2.800.000, kemudian di kredit itu ada Bank Bogor sebesar 200.000 dan hutang PT lainnya 2.600.000. Transaksi yang selanjutnya adalah membeli perlengkapan dari PT Robek secara kredit. Berarti kita atur tanggalnya dulu, tanggal 5 Juli. Kemudian atur memonya membeli perlengkapan secara kredit. Kemudian untuk jurnalnya, perlengkapan bertambah yang berarti di sisi debit sebesar
275.000. Kreditnya kita menggunakan hutang PT Robek sebesar 275.000. Jika sudah, kita ke transaksi yang selanjutnya, yaitu mengambil uang tunai dari Bank Bogor ke kas tunai. Yang berarti kita masuk ke banking, kemudian receive money. Untuk di sebelah debitnya kita akan menggunakan kas tunai. Jangan lupa atur tanggal dan juga memonya ya. Jangan lupa juga untuk jumlah yang kita ambil, yaitu sebesar 1 juta, memonya mengambil uang tunai. Kemudian untuk kreditnya itu ada Bank Bogor sebesar 1 juta. Jika sudah, seperti sebelumnya kita klik record. Kita ke transaksi berikutnya, itu ada memasang iklan, yang berarti kita membayar iklan di koran. Kita masuk ke banking, kemudian spend money. Seperti transaksi yang sebelumnya, langkah-langkahnya sama. Kemudian karena kita menggunakan kas di tangan, maka yang sebelah kreditnya di atas kita menggunakan kas tunai sebesar 40.000. Atur tanggalnya dan atur jumlahnya, kemudian kita atur memonya, pemasangan iklan di koran. Kemudian untuk di sebelah debitnya ada beban iklan sebesar 40.000. Tinggal klik record. Transaksi selanjutnya ada perolehan pendapatan hasil servis TV dan servis radio. Kita masuk ke banking receive money. Kita tuliskan jumlah berapa kas yang kita terima, yaitu sebesar 1.050.000. Kita isikan kas tunai di sebelah debit 1.050.000. Bagian kreditnya ada pendapatan TV dan pendapatan radio sesuai nominal yang tertera. Pada tanggal 17 Juli ada transaksi store tunai ke Bank Bogor sebesar 500.000. Jurnalnya kita ke banking, kemudian spend money, yang berarti debitnya kita Bank Bogor sebesar 500.000 dan kreditnya sebesar 500.000, yaitu akun kas tunai. Jangan lupa atur tanggal dan memonya. Kemudian pada tanggal 21 Juli ada transaksi membayar hutang PT Robek. Membayar hutang berarti kita masuk ke banking, spend money karena kita mengeluarkan uang, maka kredit kita kas tunai sebesar 150 dan jangan lupa isikan tanggal serta jumlah yang kita keluarkan, yaitu 150.000. Isikan memo dengan membayar hutang PT Robek. Di sebelah debit, karena kita membayar hutang berarti hutang kita berkurang, yaitu hutang PT Robek sebesar 150.000. Masih ada beberapa transaksi yang langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Maka kita langsung saja ke penyesuaian. Di penyesuaian itu kita masuk ke account, kemudian record journal entry. Penyesuaian, karena saya menggunakan 13 periode, maka tanggal awalnya itu dikasih tanda bintang. Yang pertama ada penyesuaian asuransi.
Penyesuaian asuransi untuk bulan Juli itu sebesar 20.000 karena pada awal asuransi dibayar di muka ada 240.000 yang berarti dibagi 12 setiap bulannya 20.000. Untuk debitnya beban asuransi sebesar 20.000. Dan untuk kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 20.000. Untuk transaksi selanjutnya ada transaksi perlengkapan yang langkahnya sama seperti transaksi asuransi ini, yaitu perlengkapan yang sudah digunakan. Tetapi di sini saya sudah mengisi, jadi saya lewati dulu langsung ke taksiran penyusutan peralatan servis. Penyusutan ini pada bulan Juli sebesar 40.000, maka debitnya ada beban penyusutan sebesar 40.000. Untuk kreditnya itu ada akumulasi penyusutan peralatan servis sebesar 40.000. Transaksi penyesuaian yang selanjutnya itu ada pendapatan bunga bank sebesar 15.000, tetapi dipotong pajak bunga sebesar 15.000 dan ada biaya administrasi bank sebesar 5.000. Untuk debitnya kita ada biaya administrasi bank sebesar 5.000. Sebelum itu karena kita mendapatkan uang, jadi kasnya itu ada Bank Bogor, kemudian ada biaya administrasi bank, dan ada pajak bunga. Untuk pendapatannya sebelah kredit sebesar 15.000. Kita hitung pajak bunganya itu 15% dari 15.000. Sisanya itu ada untuk saldo Bank Bogor. Seperti ini jurnal penyesuaian untuk pendapatan bunga. Proses penjurnalan sudah selesai. Kemudian, ini bentuk dari semua jurnal yang telah kita input dari awal sampai akhir. Semoga langkah-langkah ini bisa membantu teman-teman untuk menginput jurnal pada Mayop ya. Terima kasih. Sampai bertemu di part selanjutnya.